Jadi nggak cuma main doang. Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk course Game UI Art di Game Academy Batch 3. Di video kali ini, kamu menonton video pembahasan untuk tugas chapter 4, yaitu wireframe. Di video kali ini, kamu dipandu oleh 2M, Program Manager Video Game Academy, bersama satu mentor kita untuk course Game UI Art, yaitu Saya Randy dari Lead Artist GF Gamification. Kita langsung mulai aja ke instruksi tugasnya apa. Jadi di tugas ini peserta diminta untuk bikin 3 halaman wireframe berdasarkan konsep yang udah ada sebelumnya ya, yaitu bikin main menu, gameplay, sama satu wireframe berdasarkan tadi 3 pilihan antara level atau karakter menu atau build. Nah, bisa dilihat ini contohnya. Jadi main menu kurang lebih kayak gini, untuk di HP, ini juga di PC. Terus ini select level yang ada di mobile. Sebelum kita masuk ke pembahasan tugas, pengen nanya dulu sih, apa sih wireframe itu? Wireframe itu seperti coretan atau desain kasar gitu untuk pertama kali sebelum kita membuat hasil yang benar-benar aslinya gitu. Rancangan dari ntar gamenya ini kayak gimana jadinya, posisinya letaknya di mana gitu sih. Kalau timnya besar itu biasanya wireframe itu langsung dikasih dari desainernya sih. Tapi kalau misalnya timnya kecil, jadi artisnya yang bikin wireframe-nya gitu. Jadi kurang lebih disarankan juga perlu tahu ya. Jadi kita juga kalau misalnya si desainernya ada kayak kesalahan gitu, kita juga bisa ngoreksi gitu. Kalau kayak gitu kita langsung masuk aja ke pembahasan tugasnya. Dari Co-Devin Nathaniel, wireframe game MMORPG ini adalah main menu awalnya sudah balance antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Jadi nggak ada yang berat sebelah. Jadi poin utamanya di mana di mode gamenya ini udah kelihatan, udah memusat ke tengah juga. Jadi yang pinggir-pinggirnya ini nggak ngalahin yang tengah. Kayak main menu dan inboxnya juga ada di sudut kanan seperti di game-game mobile lainnya. Avatarnya juga ada di sebelah sudut kanan. Jadi ini sudah familiar. Jadi pemain udah pasti bisa tentuin di mana letak-letaknya itu, fungsi-fungsinya itu gimana. Itu oke sih kalau dari sudut pandang UI. Dari komposisinya juga udah oke, dari balancingnya juga udah oke. Oke, lanjut ke karakter buildingnya dulu ya. Udah oke. Yang pojok kanan atas itu udah setting dan inboxnya itu udah konsisten dari sebelumnya, jadi tetap ada di situ, dan tombol backnya juga ada di pojok kiri gitu. Udah familiar lah sama pemain. Juga komposisinya agak berat sebelah sih. Udah oke juga sih. Tengahnya juga udah memusat ke tengah juga. Point of interestnya juga udah kelihatan gitu, meskipun sekilas kita ngelihat gitu. Jadi sama yang sebelumnya konsisten kan ini, yang pojok kanan atas ini. Itu ini kan untuk yang sebelumnya kan tombol-tombol goal, game points, inbox sama settingnya ada di pojok kanan atas kan. Ini benar sih menetapkan ini tetap di pojok kanan atas karena biar konsisten gitu, biar user gak bingung. Kalau UI-nya pindah-pindah gitu kan usernya jadi bingung gitu. Juga penempatan point of interest-nya juga ada di tengah. Jadi sama kayak yang sebelumnya, konsisten aja sih. Itu. Kan dari awal kan dia ingin membuat game MMORPG ya. Di sini saya rasa kalau dengan layout seperti ini dan gameplay seperti ini lebih tepatnya ke MOBA sih, bukan MMORPG. Karakternya ada banyak gitu, meskipun bisa bermusuhan tapi bukan kayak tim lawan tim yang ada beberapa orangnya gitu. Jadi bukan kayak gini. Jadi harusnya ini sih bukan MMORPG, ini MOBA gitu. Tombol-tombol yang ada di pojok kiri ini mungkin bisa dipindahkan ke kanan karena pemain kan ini kan di mobile kan, jadi tangan kirinya nyentuh joystick dan tangan kanannya nyentuh tombol-tombol gitu kan. Jadi saya rasa kalau misalnya kayak tombol yang agak penting ini, attack button, retreat button, sama gather button, ini mestinya harus di sebelah kanan, karena kalau kita ditaruh di sebelah kiri jadi kayak pemainnya mesti berhenti dulu gitu, melepas joysticknya baru dia mesti mencet ini. Kalau di sebelah kanan kan dia bisa sambil jalan gitu kan joysticknya, terus sambil tapi tetap memencet yang button-button ini gitu. Jadi kurang enak user experience-nya kalau ada di sebelah kiri gitu. Ini di sebelah kanan digabungkan dengan yang tombol-tombol ini aja. Dan juga yang tombol setting segala macam ini mending di pojok kanan juga, biar konsisten dengan sebelum-sebelumnya, biar nggak bingung gitu usernya kalau main.
Kenapa kok pindah-pindah? Meskipun nggak terlalu gede, tapi tetap kerasa sih. Itu. Nah, pengen nanya sih, berdasarkan informasi yang ada di sini, yang udah dibikin sama si peserta ini, kira-kira apa lagi sih informasi yang biasanya tuh ada di UI untuk game MMORPG, tapi nggak ada di sini? Kalau di game MMORPG tuh biasanya ada interface karakternya. Jadi ada kayak nyawanya, ada kayak mananya gitu. Jadi kalau di mobile HP gitu kan emang kita ngelihatnya langsung di tengah gitu kan. Jadi ngelihat orangnya gitu. Kalau di MMORPG gitu kan penting banget tuh, kayak misalnya buff-nya dapat berapa, itunya dapat berapa gitu. Kalau di MOBA gitu kan emang fokusnya di gamenya, permainannya tuh. Udah fokus banget gitu di tengahnya. Kalau MMORPG kan kita juga mesti ngelihat karakternya itunya kayak gimana gitu. Sip, oke, itu tadi sih pembahasannya. Sekarang pengen nanya sih, berdasarkan tugas yang udah di-submit, apa sih common mistake yang dilakuin ketika bikin wireframe ini? Common mistake-nya itu biasanya yang pertama nggak konsisten. Jadi tombol yang penting itu ada di tengah, ada di kiri, ada di kanan gitu. Tombol settingnya berpindah-pindah gitu. Terus yang kedua, familiarity, pengennya unik, tapi jadinya kayak aneh gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya tombol pause nih, kalau di mobil kan biasanya ada di kanan atas atau di kanan kiri gitu kan, tapi dia bikinnya di kanan bawah gitu atau gimana, atau di tengah di bawah gitu. Itu jadi kayak gak familiar gitu, gak sama dengan game-game lain. Mending yang sama dengan game lain daripada yang unik tapi fungsinya gak ada gitu. Yang berikutnya komposisi sih, gak balance gitu, jadi dilihat dari visual gitu udah gak enak sih gitu biasanya. Ada biasanya kadang UI-nya mengganggu gameplaynya gitu. Jadi misalnya ada tombol yang padahal dia nge-swipe ke atas gitu, terus tapi di tombol di atas ada kayak main menunya juga gitu. Kayak tombol settingnya gitu. Jadi kena pencet juga tombol settingnya gitu. Selain soal familiarity, apalagi nih tipsnya supaya bisa lebih enak ngedesain, ngebikin wireframe? Terus sama ya itu sih, juga banyak lihat referensi dari game-game lain yang emang works. Banyak ini aja sih, banyak ngelihat analisis game-game yang biasanya dimainkan. Biasanya UI-nya dan user experience-nya itu udah mateng gitu loh. Jadi udah teruji. Jadi banyak itu sih. Meskipun kita kalau senang main game itu juga dilihat juga apa yang membuat komposisinya ini bagus, apa yang membuat kita langsung bisa menemukan pencet di sini. Jadi dia kan mengarahkannya bagus tuh UI-nya gitu. Itu sih, dilihat detail-detailnya gitu sih. Jadi gak cuma main doang kalau pengen bikin game gitu. Sip. Itu tadi pembahasan untuk tugas chapter 4 yaitu wireframe. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang udah submit tugasnya, dan buat kamu yang masih ada pertanyaan, kamu bisa langsung ajuin pertanyaan itu lewat fitur sosial komen yang ada di kolom kanan kalau kamu mengakses di Login Academy menggunakan PC atau laptop. Oke, kalau kayak gitu sampai di sini dulu pembahasan tugas untuk Core Game UI Art di Login Academy Batch 3. Gua M bersama saya Randy. Sampai ketemu lagi di video pembahasan tugas berikutnya. Dadah.